Di suatu riwayat, kalau kita baca di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, yakni Mukasafatul Qulub, di situ diriwayatkan tatkala malam di bulan suci Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya lah sampai pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan salat tarawih. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitul Muttaqin beserta para stafnya, para asatidz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita sudah berada di bagian yang ketiga di bulan suci Ramadan. Bahkan sekarang kita sudah masuk di malam keberapa? Malam 22. Ya, artinya sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Nah, di bagian yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita orang-orang yang beriman, itkum minan nar, kita akan dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita di malam hari dan di siang harinya sampai nanti akhir di bulan suci Ramadan. Para bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza kana akhiru min lailatir Ramadan, bakkatis samawati wal ard wal jibal, li'annahu musibatun li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, maka menangislah langit, bumi dan gunung-gunung karena musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umumnya sebagai manusia, pada saat kita akan mengakhiri Ramadan, kita girang apa enggak kira-kira? Girang apa enggak? Banyakan girang kalau kita. Ya, sebentar lagi ya makan siang lagi kan gitu. Ya, atau sebentar lagi bebas kita untuk makan siang lagi. Enggak sebagaimana dalam keadaan kita berpuasa. Jadi seakan-akan kita merasa terkekang pada saat ada di bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Berakhirnya Ramadan, ini kita seakan-akan girang. Padahal langit, bumi, nah di saat itu mereka menangis karena akan berakhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ini musibah bagi kita umat Nabi Muhammad. Karena dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, di saat kita ada di bulan suci Ramadan, al-amalu mudha'afah. Pada saat kita ada di bulan suci Ramadan, ini orang-orang yang beriman, amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan amalan-amalan sunnah, ibadah sunnah, dibalas oleh Allah pahala wajib. Kita melaksanakan ibadah wajib itu dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat banyaknya. Ini yang ada hanya di bulan suci Ramadan. Nih, amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada saat kita ada di bulan suci Ramadan, ini kita sebagai orang-orang yang beriman
pada saat ada di bulan suci Ramadan, wal adab madfuun, ajab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ahli kubur nih, yang mereka ada di dalam kubur, yang kebetulan mereka dalam keadaan mendapatkan siksa di kubur mereka, nih pada saat ada di bulan Ramadan, siksa mereka dihentikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala karena keagungan kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, nanti begitu Ramadan selesai, siksa maju lagi tuh untuk ahli kubur yang mereka memang dalam keadaan disiksa, diajab di kubur mereka. Oleh karena itu mereka mengharap kalau memang semua bulan dalam satu tahun itu Ramadan semua. Nah, cuma kalau kita yang hidup kira-kira mau enggak kalau tiap bulan Ramadan, mau enggak? Puasa terus kita sepanjang tahun, mau enggak? Ah, ini kan bedanya tuh. Ahli kubur menginginkan jadi semua bulan itu adalah Ramadan. Nah, kemudian di bulan suci Ramadan juga ada suatu malam, yang malam ini khairum min alfi sahrin. Malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu hanya ada di bulan suci Ramadan, enggak ada di malam-malam di lain bulan suci Ramadan. Di suatu riwayat, kalau kita baca di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, yakni Mukasafatul Qulub, di situ diriwayatkan tatkala malam di bulan suci Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat. Nah, tiba-tiba Nabi dalam keadaan tersenyum, beberapa kali senyum Nabi. Nah, akhirnya apa? Nabi kemudian ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau dalam keadaan tersenyum?" Nah, kemudian pada saat mereka bertanya kepada Nabi, Nabi menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itulah turun ayat, yakni surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi di situ menceritakan tersenyumnya Nabi pada saat itu karena Nabi ini secara mukasyafah terbuka pandangan mata batinnya sampai melihat Nabi kehidupan nanti, dalam kehidupan hari kiamat atau kehidupan alam akhirat. Nah, tatkala itu Nabi melihat ada seorang Nabi, dia tidak mempunyai umat, dia masuk ke dalam surga sambil membawa pedang. Nah, inilah Nabi yang disebut dengan Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu biasa disadur dengan kata lain dari Sam'un menjadi Samson. Ya. Nah, itu Nabi yang ada hidup di masa Bani Israel dulu pada saat setelah Nabi Musa alaihis salam, yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Ini kurang lebih hampir sekitar 1000 bulan lamanya. Di siang hari dia berperang memerangi orang-orang kafir. Di malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selama 1000 bulan lamanya. 1000 bulan kalau kita genapkan, ini kurang lebih menjadi kurang lebih hampir sekitar 85 tahun lamanya. Tuh, jadi Sam'un Al-Ghazi ini selama 85 tahun atau 1000 bulan dia selalu berperang melawan orang kafir. Kemudian malamnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kami umatmu yang lemah? Apa mungkin kami bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi? Kenapa kalau berjihad, berjuang kurang lebih 85 tahun lamanya, itu pasti pahalanya amat sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Nah, akhirnya apa? Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Bagi kamu umatku ada sesuatu yang lebih baik." Bahkan apa yang diperbuat oleh Sam'un Al-Ghazi, yakni dia berjuang di jalan Allah, kemudian beribadah di malam harinya, kurang lebih hampir sekitar 1000 bulan, itu lebih bagus bagi kamu kalau kamu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tuh, satu malam kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, tuh nilainya lebih bagus daripada Sam'un yang berjihad, berjuang melawan orang kafir, kemudian beribadah di malam harinya kurang lebih hampir sekitar 1000
bulan. Nah, kemudian Nabi menghimbau para sahabat, oleh karena itu buru oleh kamu, cari oleh kamu malam Lailatul Qadar. Nah, di kalangan para ulama ada ikhtilaf. Jadi turunnya malam Lailatul Qadar ini secara umum mereka sepakat tuh pada tanggal-tanggal ganjil di malam akhir bulan suci Ramadan. Kemarin tuh tanggal 21. Ya, besok lagi tanggal 23. Nah, besokannya lagi tanggal 25 sampai tanggal 27 dan akhirnya tanggal 29. Nih, waktu-waktu datangnya turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah dalam artian kita sholat sunnah, kita baca Al-Quran, kita i'tikaf di masjid, kita wirid. Nah, kebetulan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi sahrin. Itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya apa yang diperbuat oleh Sam'un Al-Ghazi, dia berjihad, berjuang di jalan Allah, ini memerangi orang-orang kafir dan beribadah di malam harinya kurang lebih 1000 bulan. Oleh karena itu, menjelang akhir Ramadan ini hendaknya kita sebagai orang-orang yang beriman meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak kuantitas ibadah kita agar betul-betul ini kita mendapatkan apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, inilah kesempatan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar sehingga betul-betul kita adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada saat kita ada di dalam melakukan salat tarawih di malam ke-22, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, yaumal qiyamah aminan min kulli ghammin wa hammin. Nanti datang kita pada saat hari kiamat bebas dari setiap duka kita. Kenapa? Karena nanti masing-masing manusia pada saat datangnya hari kiamat ini mereka ada dalam kesibukan mereka. Mereka dalam keadaan tercekam dengan apa yang mereka perbuat dalam kehidupan di dunia. Dalam ayat Al-Quran ada dikatakan hum yahmiluna awzarahum. Mereka masing-masing memikul, membawa dosa-dosa mereka. Tuh, nanti dalam kehidupan hari kiamat itu dosa nampak tuh. Kalau kita perbuat di dunia misalnya dosa kita banyak, kalau kita perhitungkan sebesar gunung, nah itu nanti ditampakkan dosa kita pikul. Ya, dengan diri kita yang besarnya sebesar gunung. Ya, masing-masing nanti orang melihat dosa masing-masing orang pada saat itu. Nah, cuma dalam kehidupan di dunia dosa tidak ditampakkan. Coba kalau misalnya dosa ditampakkan, ada nggak orang yang berbuat dosa? Nggak akan. Nah, makanya nanti hum yaqbiluna awsarahum. Nah, kita umat Nabi Muhammad yang memang kita melakukan sholat tarawih di malam ke-22, tuh kita dalam keadaan aman, terbebas dari setiap duka kita. Wa fil lailatis salisati wal isrin. Dan orang yang sholat tarawih di malam ke-23, malam besok nih, malam Rabu, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-23, banallahu madinatan fil jannah. Allah membangunkan bagi orang yang sholat tarawih di malam ke-23 sebuah kota nanti dalam kehidupan surga. Ya, kita dari ibadah-ibadah tarawih kita yang kemarin sudah kita lakukan, kita sudah dinyatakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti juga kalau kita sholat tarawih di malam ke-23, ini kita dibuatkan kota masing-masing kita itu nanti dalam kehidupan surga. Di mana dalam kehidupan dunia orang nggak ada yang mempunyai kota. Tapi nanti ini kita umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih di malam ke-23 dibuatkan kota oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lailatir rabi'ata wal isrin. Dan orang yang sholat tarawih di malam ke-24. Malam apa nih? Kamis. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam ke-24 kana lahu arba'u wa isruna da'watan mustajabah. Orang yang sholat tarawih di malam ke-24 diberi 24 doa yang mustajabah. Tuh, pada saat kita habis sholat tarawih di malam ke-24, tatkala kita memohon berdoa kepada Allah, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebanyak 24 doa kita.
Apa keinginan kita? Apa yang kita inginkan? Mohon kepada Allah. Tuh 24 tersedia doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatil khamisati wal isrin, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-25. Malam apa? Malam Jumat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang sholat tarawih di malam ke-25, yarfa'ullahu lahu adzabal qabri, diangkat oleh Allah akan azab kuburnya. Tuh, kalau kita sholat tarawih di malam ke-25, kalau kita wafat nih, nanti kita enggak akan mendapat azab kubur. Kenapa? Karena kubur ini bagi kita manusia kemungkinannya ada menjadi dua. Yang pertama, hufrah min hufratin niran, siksa di antara siksa api neraka bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga raudhah miryadil jinan, taman di antara taman surga bagi orang-orang yang betul-betul mereka dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang sholat tarawih di malam ke-25 terbebas dari azab kubur. Wa fil lailatis sadisati wal isrin, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-26. Malam apa? Sabtu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-26, di mana pada saat kita sholat tarawih di malam ke-26, yarfa'ullahu sawaba arba'ina aman, Allah akan mengangkat baginya pahala sebanyak 40 tahun. Jadi tatkala kita sholat tarawih di malam ke-26, akan kita beribadah selama 40 tahun, pahalanya diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatis sabi'ati wal isrin, orang yang sholat tarawih di malam ke-27. Malam apa? Malam Sabtu ya. Minggu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam ke-27, jaza ala sirat kal barqil khatib, menjembati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Tuh, betapa Allah memberikan keistimewaan. Tatkala kita sholat tarawih di malam ke-27, kita menjembati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Kenapa? Karena yang namanya jembatan Siratal Mustaqim ada dikatakan bagaikan sehelai rambut dibelah 7. Jadi kalau rambut kita satu helai dibelah 7, memanjang mungkin enggak? Enggak mungkin bisa. Ini maknanya kalau dalam bahasa Arab majazi. Jadi sesuatu yang enggak mungkin bisa terjadi. Nah, orang enggak mungkin bisa menjembati jembatan Siratal Mustaqim, pasti mereka akan tercebur ke dalam api neraka. Nah, tapi kita umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih di malam ke-27 menjembati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar, langsung berebut kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatis saminati wal isrin, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-28. Malam apa? Senin. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-28, di mana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan yarfa'ullahu alfa darajatin fil jannah, diangkat oleh Allah derajatnya 1000 derajat dalam kehidupan surga. Kita ada di dalam surga, derajat kita diangkat sampai 1000 derajat tingginya. Tuh, amat sangat kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatit tasi'ati wal isrin, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-29, malam Selasa besok, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-29, a'tahullahu alfi hajjatin makbulah, Allah akan memberi baginya pahala 1000 pahala haji makbul. Tuh, betapa ya, kita yang udah haji aja belum tahu haji kita mabrur apa makbul apa mardud. Tapi kalau kita sholat tarawih di malam ke-29, tuh kita diberi pahala sebanyak 1000 kali pahala haji makbul. Nah, sedangkan haji makbul, haji mabrur, kata Allah, kata Nabi kita Muhammad, laisal jaza illal jannah, enggak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Wa fil lailatis salatin, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-30. Nih, kalau kita sampai besok sholat tarawih di malam ke-30, di mana Nabi kita Muhammad menyatakan, ya Abdullah ana rabbuka,
wahai hamba Allah, aku adalah Tuhan engkau. Tuh, jadi Allah langsung berfirman, mengatakan kepada kita orang-orang yang beriman, wahai hamba Allah, ana rabbuka, aku adalah hamba engkau. Qul min simaril jannah, makan oleh kamu makanan-makanan surga. Waktasir min ma'is salsabil, mandi oleh kamu mandi dari air salsabil. Air salsabil ini ada dalam kehidupan alam akhirat, sebuah sungai, ya, itu namanya airnya salsabil. Jadi orang yang pada saat dia habis dari api neraka diangkat, kemudian dimandikan di air salsabil, baru masuk ke dalam surga. Wasrob minal kausar, minum oleh kamu akan air kausar. Tuh, ada dalam kehidupan surga namanya air kausar, di mana danau ini putih, airnya lebih putih dari susu, manis, lebih manis daripada madu. Ana rabbuka wa anta abdi, aku adalah Tuhan engkau dan engkau adalah hambaku. Nah, artinya Allah betul-betul amat sangat redha kepada kita orang yang sholat tarawih di malam ke-30. Sehingga apa? Betul-betul kita ini mendapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari malam pertama sampai malam ini kita melakukan sholat tarawih di malam hari di bulan suci Ramadan. Di siang hari kita berpuasa. Ini pahala yang sudah kita dapatkan, nggak akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali setelah kita mengeluarkan zakat fitrah. As-sawmu Ramadan la yarfa'u illallah illa bidakatil fitri. Pahala puasa Ramadan enggak akan diangkat ke hadapan Allah kecuali setelah kita mengeluarkan zakat fitrah. Tuh, jadi kalau kita sekarang udah mengeluarkan zakat fitrah atau kemarin, baru udah pahalanya sampai kepada Allah. Tapi kalau belum kita mengeluarkan zakat fitrah, ini pahala kita masih bergantung antara langit dan bumi. Ya, kalau bahasa Perancisnya dibilang ngantung ngalang layu. Ya, ke atas enggak, ke bawah enggak. Tuh, di tengah-tengah. Nah, makanya kita nih, ya, kalau mau pahala kita diangkat ke hadapan Allah, sekarang juga kita mengeluarkan zakat fitrah atau besok misalnya. Ya, walaupun ada ketentuan afdol utamanya zakat fitrah kita keluarkan pada saat sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, cuma mungkin nggak kita mau berangkat sholat bawa beras misalnya, cari orang yang menerima zakat, mungkin nggak? Nggak mungkin juga kan? Nah, itu makanya mumpung kita ada kesempatan, itu hendaknya kita berikan zakat fitrah kita, walaupun yang kita berikan pada saat sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, dasarnya sah setelah kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian kepada siapa? Tatkala kita mengeluarkan zakat fitrah, agar betul-betul zakat fitrah ini dalam keadaan yang sempurna, sah menurut ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu 8 golongan, 8 asnaf yang mereka berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, innamas shadaqat lil fuqara, untuk orang fakir. Jadi kalau ada di kita ini orang fakir, tuh dia berhak menerima zakat. Apa fakir? Fakir ini orang yang enggak punya pekerjaan. Ya otomatis dia enggak punya penghasilan. Itu namanya fakir. Kemudian yang kedua, miskin. Kalau miskin, orang punya pekerjaan tapi dari hasil dia bekerja enggak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Itu namanya miskin. Kita mau miskin apa fakir? Mau miskin apa fakir? Enggak mau, dua-duanya. Ya, sama-sama juga, kurang-kurang juga kan ya. Nah, kemudian yang ketiga, wal amilin, untuk amil. Jadi amil ini dia berhak menerima harta zakat. Amil ini orang yang bertugas memungut harta zakat. Kalau dalam pemerintahan Islam, ya kalau di kita amil apa? Tukang mandiin orang mati kan? Ya bukan itu. Amil yang memungut dari harta zakat, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, dia berhak menerima zakat. Kemudian siapa lagi? Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya
masih terpikat dengan ajaran agama Islam, artinya orang yang baru masuk Islam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wafir rikob, orang yang membebaskan budak. Jadi karena kurang dia biaya untuk membebaskan budak, dia berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang keenam, wal ghorimin, orang yang banyak menanggung hutang. Ya walaupun misalnya ada di kita orang punya rumah 5, ya mobilnya misalnya 7, ya sawahnya berhektar-hektar, ya kayak kemarin koruptor yang 272 triliun, ya walaupun hartanya banyak tetap dia tuh ya bisa menerima zakat fitrah. Kenapa? Ya utangnya lebih gede, bisa dipaham. Ya walaupun mewah hidupnya, tapi utangnya lebih banyak. Nah kemudian yang keenam, itu yang berhak menerima zakat fitrah ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendakwakan ajaran agama Allah, ya semata-mata untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan sabilillah. Nah kemudian yang terakhir itu adalah orang yang ada di perjalanan atau musafir. Jadi orang yang musafir terputus di perjalanan, dia berhak menerima zakat fitrah. Nah cuma zakat fitrah ini nggak boleh kita berikan kepada orang yang masih menjadi tanggung jawab kita. Misalnya kita punya ibu kita udah tua, bapak kita udah tua. Ya pada saat dia dalam keadaan tua, nggak bekerja, nggak apa, saya mau zakat fitrah sama ibu saya, sama bapak saya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bapak kita, ibu kita pada saat dia sudah dalam keadaan tua, dia dalam keadaan tidak bekerja, menjadi tanggungan kita, di anaknya. Nah kita kepada anak nggak juga boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Ini mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan rizki kita, diberkahkan rizki kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dengan beberapa Ramadan di masa-masa yang akan datang. Dan dalam kesempatan ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekurangan baik perkataan, ucapan dan lain sebagainya. Dan kalau itu merupakan suatu kesalahan, itulah kesalahan yang saya perbuat, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mari kita akhiri dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditetapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.